Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur, bersukacita atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita. Saat ini, dengarkanlah pengantar untuk setiap kita yang tertulis dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-20. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mari percaya akan sabda ini dan mari saat ini kita bersama-sama mengambil waktu kita untuk hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Votum dan salam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari saat ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Haleluya, pujilah. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, buat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu terus kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa,
dalam segala situasi dan kondisi kami saat ini, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan. Mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami yang mengikuti ibadah ini, baik kami yang bertugas maupun jemaat Tuhan yang di rumah atau dimanapun berada. Bapa, saat ini dengan kepala tertunduk di hadapan-Mu, kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, menyadari bahwa tidak jarang kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, membuat Bapa kecewa akan keputusan yang kami ambil dalam menjalani hidup kami. Ampuni kami Bapa, dan tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami boleh menjalani hidup yang lebih lagi berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus atas hidup kami. Dan saat ini sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang boleh kami baca ini tidak sekedar boleh kami ketahui, melainkan boleh menjadi pengenalan kami akan Engkau, Sang Empunya kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28 dengan judul perikop Apolos di Efesus. Saya bacakan demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan. Ibu Bapa jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Engkau menyatakan kuasa dan kehendak-Mu kepada kami sampai dengan hari ini. Jika saat ini Tuhan kami boleh bersatu, memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah rumah tangga jemaat GKI Selat. Kami boleh bersatu juga Tuhan di rumah kami masing-masing. Pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dinyatakan bagi kami saat ini, karena kebenaran firman-Mu telah kami simak dalam pembacaannya. Biarlah melewati hamba-Mu yang menyampaikannya, senantiasa berkenan di hadapan-Mu yang Maha Kudus dan juga bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kita pada saat sore hari ini dikatakan Apolos di Efesus. Apolos adalah seorang Yahudi dari Alexandria, di mana kota Mesir, kota kedua terbesar setelah Roma. Dan di kota Alexandria ini memiliki perpustakaan yang terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu tidak asing lagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Apolos itu adalah orang yang terpelajar. Apolos juga dikatakan adalah orang yang sangat pintar. Apolos juga dikatakan sangat menguasai kitab suci. Dan juga dikatakan bahwa Apolos ini giat melayani Tuhan. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun berada. Namun demikian kita mengetahui dan tercatat bagi kita sekalian bahwa ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan beberapa juga dalam firman Tuhan dan dalam juga sejarah mengatakan Apolos mungkin mengetahui nubuatannya dalam perjanjian lama tentang Mesias. Lalu ia mendengar tentang pelayanan Yohanes sehingga ia tahu bahwa Mesias itu akan segera datang. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia belum mendengar bahwa semua itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, dari firman Tuhan ini kita simak melewati pembacaan bahwa ada Priskila dan Aquila. Priskila dan Aquila ini adalah sahabat Paulus. Dan mereka juga yang menemani Apolos ini ke Efesus. Kemudian dari Efesus dia ke Korintus, lalu dia menunjukkan di sana keahliannya terhadap orang Yahudi yang kita simak mulai ketika dibacakan dan tertulis di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Nah, di Korintus inilah dalam sejarah tercatat bermunculan ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, Kefas, kemudian juga ada golongan Kristus sendiri yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Namun Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menegaskan hal itu bukan kehendaknya maupun juga Apolos dalam perjalanan mereka bersama-sama untuk melayani. Nah, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan, dari perikop yang telah kita simak pada saat sore hari ini, sebagai sahabat Paulus, Priskila dan Aquila yang telah menemani Apolos dalam melayani dan dia berani berbicara di rumah ibadat, tetapi mereka juga mengetahui dan juga mendengar, menyimak bahwa belum lengkap apa yang dikatakan oleh Apolos itu. Namun sebagai teman dan sebagai sahabat dalam sepelayanan, mereka tidak memalukan atau mempermalukan Apolos di depan umum. Sehingga mereka membawa dia pulang ke rumahnya dan mereka mengajar, mereka menjelaskan dan mereka memberikan penjelasan kembali kepada Apolos jalan Tuhan itu sendiri. Karena sudah dikatakan bagi kita sekalian bahwa ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Itu letaknya mereka berdua, tidak mempermalukan keterbatasan, kekurang pengetahuan Apolos tentang Yesus Kristus. Sehingga mereka membawa ke rumah
menjelaskan jalan Allah itu sendiri. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketidakjelasan pengetahuannya tentang pencurahan Roh Kudus juga terjadi kepada Apolos. Ketidakpengetahuannya, ketidakjelasan, belum lengkap yang dia pahami tentang baptisan Kristen. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dikatakan bahwa Apolos dengan rendah hati, dia menerima segala nasihat, dia menerima penjelasan, dia menerima bimbingan dari mereka, dan juga si pembuat tenda, yaitu Paulus, dengan segala kerendahan hati, sehingga bermanfaat ketika orang-orang percaya menerima dia. Dan lanjut dikatakan bahwa Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena kerendahan hatinya menerima bimbingan, menerima pengajaran yang disampaikan kepadanya, sehingga dia memiliki dan juga ada manfaat bagi orang-orang yang percaya. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sehingga mulai kita simak pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-28 dan bisa diulang kembali. Nah, dalam perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, meskipun dia seorang terpelajar, meskipun dia seorang yang pintar, meskipun juga dia adalah seorang yang menguasai dalam kitab suci, tetapi hal itu juga ada keterbatasan yang dia miliki. Allah, kita tahu dalam catatan ini, Allah memakai yang sangat sederhana di mata dunia untuk menggenapi segala karya dan rencananya. Ada Priskila dan Aquila sebagai teman dan juga sebagai sahabat Paulus. Dan sebagai teman dan juga sebagai sahabat Paulus, mereka sangat menjaga hubungan yang baik. Dan relasi yang sangat baik mereka jalankan kepada orang-orang yang menerima pengajaran yang disampaikan oleh Apolos. Bahkan juga pengajaran yang disampaikan dalam pelayanan mereka. Dan kita memahami, menyimak dari satu perikop dalam bacaan ini, betapa mereka menghargai sesama pekerja. Mereka menghargai agar berelasi dengan baik, karena mereka sadar bahwa setiap pribadi mereka memiliki keterbatasan dan juga kelebihan, memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, Ibu Bapak dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan kita sekalian. Pada saat ini kita membina hubungan yang baik, relasi yang baik di dalam pelayanan. Tidak hanya seorang pendeta saja, tetapi ada teman sekerja yaitu penatua dan diakon, dan juga pekerja-pekerja yang lainnya. Dan ketika kita memahami akan firman Tuhan, ketika kita memahami akan hubungan Priskila Aquila dengan Apolos, karena mereka memiliki pengetahuan yang baik, mereka bisa saja mempermalukan dia di depan umum, tetapi itu tidak mereka lakukan. Demikian juga bagi kita sekalian, apapun bentuk daripada pelayanan Bapak Ibu, baik melayani di dalam gereja persekutuan ataupun juga pelayanan-pelayanan yang Bapak Ibu lakukan, tidak perlu sampai mempermalukan di depan umum. Nah, kemudian bagaimana menghargai sesama pekerja. Dan kita ingat, ketika menghargai sesama pekerja, menghormati sesama pekerja, membina hubungan yang baik sesama pekerja, maka satu hal dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
Walaupun juga ada dikatakan sempat ada ini golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan orang Kristus itu sendiri, tetapi Paulus sangat menegaskan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian juga dalam perputarannya waktu, perputarannya pelayanan kita, siapapun diri kita ini. Dan kita juga harus mengakui bahwa sesama pekerja dan sesama pelayan Tuhan itu ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Dan juga bukan karena dia dan bukan juga karena dia, tetapi karena Allah yang memberikan pertumbuhan di dalam persekutuan itu. Allah juga yang memberikan pertumbuhan di dalam gereja itu. Dan Ibu Bapak jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, jika hal ini dipertanyakan kepada kita, adakah pertumbuhan dalam gereja Anda? Adakah perkembangan dalam gereja Bapak Ibu jemaat terkasih? Tentu jawabannya ada, dan itu adalah pasti. Dan bukan karena siapa-siapa, tetapi juga karena Allah yang turut bekerja di dalam pelayanan kita. Dan biarlah melewati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini akan senantiasa memberikan pertumbuhan yang sangat baik dalam kehidupan dan pelayanan kita masing-masing. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyatakan kehendak dan kuasa-Mu kepada kami saat sore hari ini. Sehingga kami bersatu hati Tuhan, di rumah kami masing-masing pun juga kami pelayan-Mu pada sore hari ini. Dalam rangka melayani ibadah rumah tangga secara live streaming Jemaat GKI Selat. Terima kasih karena atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang dinyatakan bagi kami sore hari ini. Dan siapapun kami ini Tuhan, apapun profesi kami masing-masing, kami adalah satu di dalam persekutuan dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau yang akan menumbuhkan dan Engkau yang memberikan kesempurnaan bagi kami. Ya Tuhan, kami percaya juga para pelayan gereja-Mu yang ada di lingkungan jemaat kami masing-masing. Engkau memberikan senantiasa kemampuan dan Engkau yang melengkapi kami. Karena kami sadar bahwa di antara kami ini tentu memiliki kekurangan bahkan juga kelebihan. Dan di saat ada kekurangan dan kelebihan maka kami saling dilengkapi sehingga kami satu di dalam persekutuan. Tuhan, di sore hari ini diberkatilah kami, pelayan-Mu, hamba-Mu bersama dengan petugas jemaat-Mu lingkungan pelayanan satu. Terima kasih karena kami boleh melayani. Terima kasih karena kami boleh bersatu hati. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memperlakukan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan siapapun pribadi kami sore hari ini yang melayani, baik hamba-Mu, bahkan juga penatua diakon, bahkan juga singer dan pemain musik, tim multimedia kami, akan senantiasa Tuhan menambahkan hikmat kepada kami sekalian. Demikian juga jemaat-Mu yang ada di lingkungan 1 sampai lingkungan 10 Selat, yang boleh mengikuti secara live streaming ini maupun nanti siaran tunda. Dengan waktu tertentu yang telah disediakan bagi mereka yang sangat berharga, diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau juga segenap mendengar segala doa dan permohonan kehidupan pribadi tiap pribadi keluarga rumah tangga yang ada di jemaat kami ini. Dan bela senantiasa menjadi seturut kehendak daripada Allah Bapa Surgawi. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, demikian juga kami serahkan pribadi kami sebagai pelayan-Mu, sebagai pendeta yang jemaat GKI Selat ini. Diberkatilah hidup kami secara pribadi, bahkan juga keluarga rumah tangga kami. Yang senantiasa juga mereka mendukung kami di dalam pelayanan. Seberapapun dan apapun bentuk yang dapat kami lakukan, Tuhan yang memperhitungkannya. Dan Tuhan juga yang akan melengkapi kami dalam kekuatan kesehatan, dalam kesukacitaan dan dalam ketulusan kami untuk melayani jemaat-Mu. Kami tidak lupa menyerahkan jemaat kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang ada di rumah, bahkan juga di rumah sakit.
jemaat kami yang sudah lanjut usia, jemaat kami yang mengalami segala kekhawatirannya, jemaat kami yang mengalami segala macam apa saja Tuhan, yang terkadang bisa membawa keputusasaan. Maka saat sore hari ini berkenanlah Engkau mendengar dan Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kebahagiaan, Engkau memberikan kesembuhan. Maka diberkatilah juga Tuhan jemaat kami dalam minggu ini dan juga yang akan datang, ketika mereka bersyukur atas bertambahnya usia, baik memperingati tanggal kelahiran maupun juga tanggal pernikahan daripada jemaat kami. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan segenap yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadamu. Siapapun juga Tuhan yang dapat mengikuti ibadah secara live streaming ini, diberkatilah mereka Tuhan dalam pribadi dan rumah tangga. Kami pada saat sore hari ini akan tetap mendoakan anak-anak kami Tuhan dalam masa perjuangan mereka, meraih dan mewujudkan segala masa depan mereka, mulai dari usia balita bahkan juga yang sudah dewasa, karena kami percaya semuanya tertulis menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam masa-masa perjuangan ini, kami percaya bahwa Tuhan merangkul anak-anak kami, dan kami bermohon supaya anak-anak kami juga tidak hilang akan jalan hidupnya, akan iman dan percayanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami tidak lupa mendoakan suasana yang dihadapi oleh bangsa negara, suasana yang dihadapi oleh dunia, suasana pun yang dihadapi kami yang ada di Kabupaten Kapuas ini, pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya ketika kami berdamai dalam keadaan diri kami, ketika kami juga bisa melakukan aktivitas kami yang semampu kami lakukan, maka hal itu pun juga tidak meragukan kami, tetapi kami bisa melakukan satu persatu dengan baik. Tentu juga Tuhan, kami akan tetap menjaga pola hidup yang sehat. Kami juga akan tetap mengindahkan menjadi himbauan pemerintah kepada kami, yaitu menjaga tentang protokol kesehatan yang ada. Oleh karena itu diberkatilah kami semua Tuhan, dan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kami tetap berseru kepadamu Tuhan, biarlah ini cepat berlalu, sehingga tanpa kami ragu-ragu lagi, tanpa khawatir, tanpa gelisah, bahkan juga kami menuju hidup kembali normal sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Biarlah doa dan permohonan ini yang tidak sempurna, dan kami yakin percaya bahwa segala sesuatu baik yang terucap ataupun juga yang terbatas hamba mengucapkannya, maka menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga mulut dan bibir kami pada saat ini boleh menyatukan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus menjaga perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di kesempatan sore ini kami mau bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan terima dan Tuhan berkati
untuk dapat dikelola untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita dan penuh kerelaan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk persembahan kita boleh dikumpulkan melalui amplop yang sudah dibagikan kepada jemaat dan juga bisa melalui rekening yang ada di layar kaca. Dan untuk mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 286. Bait yang pertama dan yang kedua, pada bait yang kedua jemaat dimohon berdiri. Bumi dan langit pujilah. Baitnya yang kedua. Betapa kasih hikmatnya kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma penolong yang ajaib. Betapa kasih hikmatnya kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma penolong yang ajaib. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah rumah tangga ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Sampai bertemu di dalam ibadah rumah tangga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.